supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertara. Mari kita jujur suami istri. Bagaimana sex life kita? Harmonis atau tidak? Tempat tidur itu kuncinya. Efesus pasal 4 dengan cepat. Efesus 4 ayat 25. Suami istri ingat, mengapa ada pernikahan? Apa jawabannya tadi? Karena masa lupa. Kenapa ada pernikahan di dunia? Coba jawab. Karena di surga ada keluarga. Jawabannya sama untuk nomor 1. Mengapa keluarga dibenci oleh iblis? Karena keluarga itu wakil surga. Untuk merusak surga, rusak keluarga, rusak dunia. Karena itu buanglah apa? Dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Roh Kudus menyuruh saya, tiap kali Daniel kamu baca ayat ada kata sesama anggota tubuh, itu pasti suami istri. Dan saya terima. Dengarkan, yang belum menikah, adik-adik yang kau simpan. Ada banyak hal yang bisa menyakitkan hati di dunia ini. Ada banyak hal. Ditipu teman baik, sakit enggak saudara? Sudah ditolong nipu, aduh sakit. Tapi dengar, tidak ada yang lebih menyakitkan hati selain suami mendustai istri dan istri mendustai suami. Jawab ya atau tidak. Itu sakit. Suami, belajarlah. Kita laki-laki tergores srit. Kita tahu kata srit itu bahasa Jawa. Enggak sampai dalam, cuma luka sedikit. Buat kita laki-laki 3 hari sembuh. Goresan yang sama buat perempuan belum tentu 3 bulan sembuh. Ya atau tidak? Maka itu suami, jangan sakiti istri kita. Kenapa Efesus 5 mengatakan jangan kau sakiti istrimu seperti aku, Yesus gak pernah menyakiti gereja. Hati-hati dengan mulut, dengan kata-kata ini. Lebih sakit dikatai dengan mulut daripada ditempelek. Ayo jawab. Betul? Hati-hati. Maka itu istri-istri ampuni. Kekayaan terbesar di pernikahan kita bukan kasmu berapa kilo, depositmu berapa juta dolar. Tidak, jangan mulai hari ini. Kekayaan terbesar dalam pernikahan kita itu namanya pengampunan. Tulis itu baik-baik. Kalau di keluarga kita kaya pengampunan, setan gak pernah sanggup tinggal di rumah itu. Karena setan paling takut pengampunan. Maka itu kita seringkali sakit hati karena pasangan kita. Ingat, nggak ada orang nempeleng dalam jarak 100 meter. Tangannya sapiro. Betul? Ayo, pernah ditempeleng dengan jarak 100 meter? Nggak ada. Yang bisa nempeleng kita, yang nyakiti kita cuma orang yang paling dekat. Dan yang paling dekat itu suami istri. Betul? Itu yang paling kau kita nggak jaga. Nah, saya mau ngajar begini dengan cepat. Dalam tubuh, itu saya tuh paling kagum gerak refleks. Saya tuh paling kagum. Tahu gerak refleks? Dari metabolisme tubuh kita satu paling kagum refleks. Kenapa? Hebat refleks itu. Orangnya tinggi maupun pendek, kecepatannya sama. Kalau beda, wajah akas. Begini gerak refleks. Ini masih bicara dusta ya. Oke. Kalau ujung jempol kaki kita nyentuh api, kok bisa langsung suruh taruh kepala? Kan perintah tarik. Ayo, kok bisa? Siapa bisa ngerti? Kenapa itu? Ada perintah, betul? Perintah pertama dari kaki. Hei, panas. Ini ngolah, tarik. Cepatnya luar biasa. Enggak sampai setengah detik. Nah, bayangkan. Dari ujung jempol kaki sampai ke saraf pusat di belakang kepala kita, itu melewati berapa anggota tubuh? Kira-kira aja, banyak atau sedikit? Banyak. Dari ujung jempol ada ruas kaki, ruas jari. Betul? Dari ruas jari ketemu apa? Telapak kaki, ada tumit, ada mata kaki, sampai betis, ya, lutut, paha, pinggul, pinggang, punggung, pundak, leher, baru pusat. Nah, ini jalan begitu cepat. Bayangkan kalau ada dusta, begitu melewati lutut sampai ke paha, pahanya dusta. Enggak panas, dia salah. Maka perintahnya kembali. Nggak panas kok, ya udah dibiarin aja. Jadi sate jempol saudara, karena ada api tadi. Ini yang hebat. Kalau ada dusta, rumah tangga rusak, anak-anak jadi korban. Ingat, apapun yang kita alami, baik maupun buruk suami istri,
Anak-anak adalah orang yang kena akibat pertama kali. Kalau kita baik bahagia, anak-anak senang luar biasa. Kalau kita bermasalah, anak-anak pun kena akibat. Nah, ini intermezzo. Bayangkan kalau itu refleks Jawa. Ini cuma logika saja. Lo tahu nggak refleks Jawa? Kenapa? Slow, lambat. Ya, jadi begitu kena api, terus panas. Oh, panas. Terus jalannya pelan sekali, karena Jawa pelan sekali. Terus sampai kepala, ada apa? Panas. Oh, panas. Ya tarik goblok, lama sekali. Mau turun lagi, turunnya lambat lagi. Saya ngerti ilustrasi. Maka itu hubungan kepala dengan tubuh harus harmonis, saudara. Kalau tidak namanya Parkinson. Lihat ya. Amin. Nah, jadi suami buat saya itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Yang mau kawin laki-laki, kalau saya ngelayani orang yang mau menikah konseling, rekan-rekan bantuan tolong, saya mau bagi ini. Sudah lebih dari 15 tahun ini, saudara. Kalau saya konseling pernikahan, saya cuma kerjakan 25% pranikah, 75% setelah pernikahan. Kenapa? Ternyata waktu kita habiskan semua teori sebelum kawin, mereka tahu cuma nggak pernah praktek. Diajarin mana ngerti? Maka itu 25%. Setelah menikah baru saya akan urus yang 75%-nya. Itu sangat menolong. Ngerti ya? Ini luar biasa. Maka itu jaga pernikahan kita. Nah begini, jadi laki-laki, jadi suami. Kalau dokter meriksa tubuh, sakit, ya udah sakit, sudah USG, sudah endoskopi, sudah periksa darah, periksa kotoran, periksa kencing, nggak ketahuan sakitnya. Bingung. Dokter suruh apa periksa terakhir? Kepala. Enggak, persin otaknya, CT scan, MRI. Maka itu suami, untuk ngalami apa saja rumah tangga kita, mana kepalanya? Enggak tanya mana mertuanya, enggak. Mana kepalanya? Jadi suami itu luar biasa. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu apa? Berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saya heran dengan Papa di surga. Saya diskusi, Papa, kenapa marah dengan tanpa dosa? Semua orang tahu kata marah saja sudah dosa. Kenapa ada marah tanpa dosa? Ternyata Papa kita adil. Ada psikolog di sini, ada psikiater di sini. Saudara psikolog, psikiater percaya orang yang marah nggak dilampiaskan itu jadi penyakit, betul tidak? Nah, begitu kita menikah, Papa tahu kemarahan itu pasti sering banyak terjadi. Ingat ini, karena kita berdua gesekan terus. Begitu ingat yang pertama tadi, ada sekelompok mulai meyakinkan dunia, nggak mungkin kamu bertahan, bosan, sudah lebih 20 tahun, ganti. Dan ini masalahnya. Jadi yang belum menikah nggak boleh marah. Kalau mau marah menikah dulu. Nah, ayat ini present continuous tense. Hebat. Nah, kembali ayat ini. Mengapa ada marah tanpa dosa? Cuma satu kriterianya, sebelum matahari terbenam selesai. Karena zaman dulu, begitu matahari sudah terbenam, sudah gelap, waktunya orang naik ke tempat tidur. Jadi kalau suami istri masih marah naik ke tempat tidur, nah itu dia. Tempat tidur pun jadi musuh. Aneh suami istri, lihat itu, panas, kamu sendirian aja, aku di sana pura-pura. Betul? Alasan. Kalau rumahnya tipe 36 terpaksa tidur berdua, nggak ada kamar lain. Maka yang satu ngadep selatan, satu ke utara, ketemu pantatnya saya, awas. Jadi tidak boleh marah sambil naik ke tahta surga, katakan amin. Begitu matahari terbenam, saudara, marahlah sepanjang hari. Nggak suka, jangan pukul-pukulan, awas ya. Begitu sore, berdamai, Tuhan ampuni kami. Ampuni aku ya suamiku, ampuni aku istri ya. Ayo makan sama-sama yuk, pelukan, wah senang sekali, guyon-guyon lagi, damai betul pokoknya. Tidurlah dengan sejahtera, ada Yesus di tahta itu. Begitu bangun, lanjut mau apa sekarang? Hah? Kemarin kenapa? Lanjutkan saudara. Oh, marahlah
sampai sore lagi. Begitu terbenam